Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadona dari instansi Universitas Bangka Belitung semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Dalam sistem hukum internasional, yang disebut subjek hukum adalah mereka yang memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka bisa melakukan perbuatan hukum dan juga mereka berhak untuk memperoleh hak-hak hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum, yaitu dalam hukum nasional. Namun dalam hukum internasional, kita mengenal istilah legal personality, yang dalam hukum negara dikenal sebagai kecakapan hukum, di mana legal personality ini meningkatkan kapasitas suatu entitas di mana dia bisa melakukan hak untuk kewajiban dalam hukum internasional. Kapasitas dan hak itu apa saja? Di antaranya, yang pertama, dia mampu membuat perjanjian internasional, kedua, mampu mengajukan kasus di pengadilan internasional, tiga, memiliki imunitas dan keistimewaan dari jurisdiksi nasional, keempat, mampu berpartisipasi dalam organisasi internasional. Kewajibannya seperti apa? Kewajibannya seperti tunduk dan mentaati hukum internasional, dan ketaatan ini adalah kerelaan yang intensitas tersebut merelakan dirinya untuk tunduk kepada hukum internasional. Jadi, siapa saja subjek hukum internasional? Yang utama adalah negara. Namun, tidak hanya negara yang dapat menjadi subjek hukum internasional. Ada istilah yang disebut non-state actors, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan merupakan negara. Di antaranya ada organisasi internasional, ICRC, Komite Palang Merah Internasional disebut juga itu, kemudian belligerent, kemudian Tahta Suci Vatikan, individu, dan MNC. Untuk menentukan suatu entitas apakah dia bisa dikatakan atau dikategorikan subjek hukum internasional atau tidak, ini yang kita lihat bukan namanya, karena barangkali namanya bisa macam-macam seperti MNC tadi, bisa National Corporation atau juga yang menyebut Transnational Corporation. Lebih merujuk pada apa yang dilakukan entitas, bukan pada nama atau sebutan terhadap entitas tersebut. Dan intinya, entitas tersebut memiliki kemampuan untuk bertindak menurut hukum internasional. Di sini kemudian, mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya, karena individu yang pertama bisa melakukan kejahatan internasional. Buktinya orang-orang yang diadili di pengadilan internasional baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung melakukan sendiri, secara tidak langsung dia mengkoordinir orang dan lain sebagainya. Kedua, individu dapat memiliki kekayaan yang dilindungi hukum internasional. Ketiga, individu dapat meminta kompensasi atas tindakan terkait kontrak ataupun delik. Kemudian yang keempat adalah setiap individu bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Yang kelima adalah hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Kemudian, apakah GAM bisa digolongkan sebagai belligerent? Dengan adanya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM, berarti pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui GAM sebagai belligerent yang merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Secara teoritis, GAM dapat dikategorikan sebagai belligerent karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur, memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Namun, unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahannya efektif masih dikendalikan oleh Indonesia di seluruh wilayah Aceh. Kriteria tersebut meskipun telah terpenuhi tetapi sebenarnya belum cukup untuk memberikan status belligerent kepada GAM karena masih memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional baik secara diam-diam atau secara tegas. GAM telah dianggap mendapatkan pengakuan secara diam-diam dari subjek hukum internasional lain karena adanya keterlibatan pihak ketiga
baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kesepahaman. Namun, Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai belligerent. Hal lain yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa nota kesepahaman ini bukanlah perjanjian internasional adalah apakah Indonesia meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.